Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kresmenianingsi, mahasiswa PLP Universitas Negeri Malang 2020 yang bertempat di MTS Negeri 1 Kota Malang, akan melakukan simulasi konseling SFBT individu secara luring. Dengan ringkasan masalah sebagai berikut. Isvina adalah siswa kelas 8 yang belum bisa memanajemen waktu kegiatan sehari-hari saat sekolah daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nona Isvina, Ya silakan Allah, Bu. masuk. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Silakan Allah. duduk, monggo. Iya, saya di sini ya, Bu. Nyaman ya, iya. Alhamdulillah. Karena social distancing Iya, ya, Bu. kita harus menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Iya, Bu. Apa namanya? Ini, nah, Oh, saya juga bawa sendiri kok, Bu. iya. Beta. Saya suka warna hijau, Bu. saya sukanya yang apa itu namanya? Cair-cair Spray itu gitu. saya nggak suka, Bu. Saya sukanya yang gel-gel ini ya, Bu. Waktu apa ya, awal-awal dulu ini mahal sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah Gitu loh, Bu. Saya tuh dari dulu tuh udah nyetok kayak gini-gini, Bu. Bukannya saya kayak menimbun, tapi emang jaga-jaga setiap hari saya pasti bawa seperti ini, Bu. Jadi udah kebiasaan Nak Isvina ya. Sudah kebiasaan. Sekali Nak Isvina. Kayak masker-masker kan orang-orang pas dulu tuh kayak genti-gentinya ya, Bu. Saya Iya. enggak, Bu, saya emang udah punya kayak gitu-gitu. Benar. Ya, alhamdulillahnya seperti itu, Bu. Iya Nak, selamat datang di rumah Ibu. Iya, Bu. Ya. Terima kasih loh, Bu. Saya sudah diizinkan ke sini. Saya sangat senang sekali bisa apa ya. Udah lama banget nggak ketemu siswa-siswa seperti itu. Iya, Saya Bu. kangen juga. Iya, Walaupun makanya. saya masuk ya, tapi tanpa siswa kayak kangen gitu. Iya, Bu. Ya, saya sebagai siswa sendiri tuh kayak merasa biasanya kan ketemu guru, ketemu teman, maksudnya Benar. setiap hari tuh ada tatap muka gitu loh, Bu. Iya. Nah, di keadaan seperti ini saya harus menyesuaikan, teman-teman menyesuaikan, juga bagi guru juga nggak apa ya, sangat sulit juga nggak mudah gitu kan, Bu. Semuanya kita sama-sama belajar. Ya pada dasarnya apa ya, seperti ini kita bisa ambil hikmah positifnya Iya, lah, Bu. seperti itu. Alhamdulillah. Semoga semuanya dapat hikmah positifnya gitu ya, Bu ya. Dan bagaimana kabarnya Nak Isvina? Alhamdulillah, Bu, saya sangat baik sekali. Ibu Alhamdulillah, sendiri ya. gimana, Bu? Alhamdulillah ya, kita walaupun apa ya tetap menjaga kebersihan, karena apa ya, suasananya itu kita betul untuk menjaga kebersihan Iya, gitu loh. Bu. Jadi ya Udah beda udah keadaannya beda. dari kita yang dulu mungkin agak sembarangan gitu ya, Bu ya. benar. Terus sekarang lebih ditutup lebih lagi ya, daripada ya kena yang lain-lain ya kita ikuti aja ya, Bu ya. Benar sekali. Nah, Nak Isvina tadi sendirian atau diantar oleh teman atau Saya sendirian, Bu. Oh, sendirian Iya. ya. Tadi dari Malang atau dari rumah? Dari Malang, Bu. Saya nggak pernah pulang, Bu. Asalnya Nak Isvina dari mana? Duh, saya bingung kalau kita Oh. asal, Bu. Saya tahunya tuh apa ya, dari data sekolah ya, kebanyakan dari kelas 8D ya. Iya, Bu. Itu anak-anak Blitar. Hehe, Kan iya, Bu. Blitar. Saya Blitarnya- berasalnya dari desa, Bu. Blitarnya tuh Blitar Blitar. Kabupaten. Oh, kabupaten. Tempatnya di Desa Penataran. Oh, yang ada candinya itu loh, Bu. iya. Ibu tahu nggak? Iya, tahu kok. Pernah ke candinya nggak, Bu? Pernah. Iya. Ya, rumah saya di sekitar candi situ sih, Bu. Nggak jauh-jauh. Sekitar komplek candinya itu Ya, ya bukan kompleknya sih, cuma deket candinya. Deket candinya. Iya, Bu. Kapan-kapan main loh, Bu. Iya, siap. Saya kalau ke sana akan main ke. Iya, Bu. Saya tunggu ya, Bu. Siap. Oh iya, kemarin kan ya Nak Isvina apa ya, berdiskusi dengan Ibu lewat chatting ya. Iya, Bu. Lewat chatting, lewat WA, ingin berdiskusi tentang apa ya yang ingin diceritakan kepada Ibu seperti itu. Dan saya sangat berterima kasih sekali Nak Isvina mau mampir ke sini, mau ke rumah Ibu dengan keadaannya seperti ini, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu ya. Dan apa ya, intinya saya berharap Nak Isvina bisa apa ya, tetap menjaga kesehatan seperti itu. Dan ini semuanya ya, berlaku untuk semuanya seperti itu. Ya baik Nak Isvina, terima kasih ya telah datang ke rumah
Ibu. Iya, Bu. Kemarin Nak Isvina kan sudah berdiskusi singkat ya Bu. di lewat chat, melewati chat WA untuk berdiskusi hari ini. Nah, kebetulan kalau boleh tahu kita akan berdiskusi selama berapa menit agar bisa sama-sama fun gitu. Gimana ya Bu? Mm-mm. Sebenarnya saya pengennya agak lama gitu ya Bu, Mm-mm. tapi sehubungan dengan keadaan seperti ini kita nggak boleh berinteraksi lama-lama, nggak boleh keluar lama-lama. Bagaimana jika kita menyepakati pertemuan ini sekitar 30-40 menitan saja Bu? Oke, baik. Pada dasarnya kita akan berdiskusi pada hari ini, siang hari ini itu selama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Iya Bu. Gitu. Oke, baiklah. Gimana Ibu, bisa nggak kira-kira? Iya bisa Nak, bisa. Alhamdulillah, saya senang Bu. Kita sama-sama nyaman gitu ya. Iya, Bu. Kita kondisikan diskusi walaupun ini konseling ya, tapi kita sama-sama nyaman untuk bisa diskusi. Iya Bu. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Nak Isvina kemarin akan berdiskusi mengenai tentang apa ya Nak? Sebenarnya banyak sih Bu yang ingin saya didiskusikan kepada Ibu sehubungan dengan Ibu juga konselor saya ya. Tapi saya mempunyai salah satu dari sekian banyak gangguan yang ada pada diri saya. Mungkin bagi Ibu tuh apa sih cuma seperti ini, tapi bagi saya tuh saya harus segera menyelesaikan gitu loh Bu. Ketika nanti saya tidak menemukan menemukan titik terangnya, tidak menemukan motivasi atau yang lain sebagainya, saya takut ketika nanti, nah ini kan saya juga setiap hari beranjak ke dewasa seperti itu, saya takut nggak bisa ini itu gitu loh Bu. Oke, misalnya Nak Isvina merasa jika masalah itu mungkin dalam diri Ibu itu nggak penting. Iya Bu. Tapi dalam diri Nak Isvina penting. Pada dasarnya semua manusia yang hidup di dunia ini itu pasti memiliki masalah. Namun kita itu manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi mari kita bersama-sama dengan Ibu dan juga nantinya dengan Ibu juga akan memimpin Nak Isvina untuk belajar terkait kita akan belajar tidak masalah itu saja, namun kita akan ke depannya seperti apa seperti itu. Nah, kalau boleh tahu apakah Nak Isvina akan siap untuk menceritakan topik diskusi yang akan kita bagi tadi kepada Ibu Nak? Nah, selebihnya jika dirasa Nak Isvina itu tidak percaya dengan Ibu atau sedikit intinya tuh agak canggung, nah Ibu akan menyampaikan pada dasarnya kita akan berdiskusi hari ini terkait konseling juga itu asas kerahasiaan. Jadi Ibu akan menjaga kerahasiaannya, gimana tidak akan menceritakan ke siapapun seperti itu, hanya kita saja yang mengetahuinya seperti itu Nak Isvina. Jadi Nak Isvina Ibu harap tidak ragu seperti itu ya. Baiklah Bu, jika seperti itu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu bersedia menampung saya, kemudian Ibu bersedia menyimpan rahasia yang barusan Ibu sampaikan kepada saya. Iya, nah. Jadi saya lebih lebih tenang gitu loh Bu, jika nanti bercerita, kemudian jika hari ini mungkin saya bisa berhasil, saya tidak menutup kemungkinan bahwasannya di lain waktu saya pasti datang ke Ibu. Iya, siap Nak. Itu akan membantu Nak Isvina selama Ibu, dan Ibu harap Nak Isvina kedepannya bisa tanggung jawab dengan keputusan yang dari. Iya, semoga saja sih Bu. Terima kasih loh ya Bu. Iya, boleh Nak Isvina mulai bercerita tentang apa yang ingin kita diskusikan hari ini. Sebenarnya gini Bu, ini dia juga terkait di masa sekarang ya Bu ya. Saya tuh gimana ya, gini. Saya tuh sebenarnya juga merasa masih belajar gitu ya Bu, dengan keadaan pandemi seperti ini, sekolah online, kemudian tugas-tugas yang online, maksudnya penjelasannya itu sangat minim gitu loh Bu, tidak seperti yang di sekolahan pada umumnya ketika guru langsung menjelaskan, ketika kita sebagai murid tidak
memahami, kita bisa langsung acungkan tangan dan bertanya sampai Iya. kita tuh dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian kan setiap mata pelajaran itu kan juga ada tugas-tugas kan Bu dari Bapak Ibu guru sekalian. Nah, saya tuh bukan dari awal sih, sebenarnya pas dari awal itu saya juga masih rajin-rajin gitu loh Bu. Mungkin karena sudah dari beberapa bulan ya Bu, semua ini berjalan, saya kayak merasa ya bosen, ya males gitu Bu. Jadi saya itu ketika sekolah online gitu ya, emang saya mengikuti Bu. Tapi ketika nanti ada tugas, itu saya pasti seharusnya kan saya langsung ngerjain kan Bu. Itu nanti jadinya tuh pas misal dikasih deadline waktu 2 hari 3 hari gitu ya, pas besoknya pas mau deadline, oh ya aku belum ngerjain nih, terus gimana, terus gopo lah yang inilah yang seperti itu. Nah, saya tuh kayak ngerasa saya tuh tidak produktif gitu loh Bu dalam sekolah online seperti ini. Ya kan seharusnya saya sebagai murid itu ya mengikuti sekolah online, kemudian saya harus mengerjakan tugas-tugas pada tepat waktu seperti itu kan Bu. Nah, kok saya malah seperti ini tuh gimana gitu loh Bu. Oke, pada dasarnya menurut cerita Nak Ismina tadi, penyesuaian antara intinya sekolah online dengan sekolah yang dulu. Gitu. Nak Ismina belum intinya belum bisa menyesuaikan dengan keadaan pun. Apalagi terkait Nak Ismina tadi berbicara dengan tugas yang banyak, karena guru-gurunya juga setiap guru memiliki banyak pengerjaan yang diberikan kepada murid Bu. Ya baik Nak Ismina, tadi Nak Ismina sudah menceritakan terkait topik diskusi kita pada siang hari ini. Pada dasarnya Nak Ismina perlu penyesuaian antara sistem sekolah daring atau sekolah online sekarang ini, kan semuanya daring karena pandemi walaupun sudah normal, dengan sistem sekolah yang dulu seperti itu. Apalagi terkait tugas, di mana setiap guru-guru apalagi mata pelajaran memiliki memberikan tugas-tugas yang mungkin terbilang cukup banyak seperti itu. Nah, sebenarnya menjelaskan seperti itu ya. Nah, baik Nak Ismina, pada diskusi hari ini Ibu akan sedikit meluruskan ya agar kita sama-sama mengerti, di mana tadi Nak Ismina kan sudah mengutarakan topik diskusinya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mencari, kita bersama-sama Ibu juga, sama Nak Ismina juga tentunya akan bersama-sama merancang suatu solusi-solusi yang ingin dilakukan Nak Ismina ke depannya terkait itu. Namun tidak membahas masalah Nak Ismina yang lalu-lalu. Jadi ke depannya Nak Ismina akan seperti apa, seperti itu. Begitu Nak Ismina. Apa gini ya Bu, sepemahaman saya, jadi kan tadi saya udah cerita gitu. Terus kita cari solusi biar biar saya nggak seperti itu lagi gitu kan Bu. Iya benar sekali. Iya. Mungkin dari situ Nak Ismina mengerti ya sistematika diskusi kita pada siang hari ini. Iya Bu, saya paham Bu. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut. Tadi Nak Ismina sudah mengatakan tentunya Nak Ismina memiliki tujuan-tujuan ke depannya. Iya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu mohon izin ya untuk nanti menuliskan tujuan-tujuan Nak Ismina seperti itu ya. Nah, Nak Ismina kan pasti memiliki tujuan-tujuan ke depannya agar lebih bertanggung jawab lah gitu ya. Nah, mungkin tujuan-tujuan yang ingin dilakukan oleh Ismina ke depan itu seperti apa, Nak? Yang pasti saya bisa Bu, lebih disiplin lagi mungkin ya Bu. Ketika saya diberi tugas, kemudian ketika saya sekolah online ataupun sekolah dengan tatap muka itu saya bisa memanage semuanya itu dengan sempurna gitu loh Bu. Maksudnya bukan dengan sempurna kayak gitu, dengan disiplin mungkin ya Bu ya. Ketika besok itu udah ada deadline, saya nggak mepet deadline gitu loh Bu kalau ngerjain. Jadi saya
bertujuan untuk saya disiplin, disiplin untuk mengerjakan tugas, saya disiplin dalam mengikuti sekolah online. Begitupun juga dengan besok ketika saya sudah masuk, saya bisa disiplin dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru. Saya bisa disiplin dalam apa ya, dalam tugas-tugas saya sebagai murid gitu loh Bu. Nah, kemudian saya tuh pengen banget ketika entah sekarang entah besok pas sudah masuk, saya tuh nggak males-malesan untuk ngerjain tugas untuk sekolah gitu. Saya tuh keseringan kayak main gadget terus tidur sih Bu, sebenarnya tidur seperti itu Bu. Saya ingin lebih apa ya, lebih berjanji lagi gitu loh Bu, kepada diri saya bahwa saya tuh sekarang masih murid, saya harus menuntut ilmu, saya harus membanggakan kedua orang tua saya seperti itu. Nah, ketika saya ingin membanggakan, saya harus sadar diri saya siapa dan mengerjakan tugas saya agar saya bisa sukses di kemudian hari gitu loh. Oke, sangat bagus sekali Nak Isvina ya. Mungkin ada tujuan yang ingin disampaikan lagi ke ini? Saya rasa untuk saat ini mungkin itu sih Bu ya. Oke, sangat bagus sekali Nak Isvina bisa memaparkan dua tujuan tadi. Saya percaya lagi ya, yang pertama Nak Isvina ingin disiplin, entah itu masuk kelas online-nya, mengerjakan tugas, entah nanti setelah pandemi setelah biasa normal lagi masuk kelas itu Nak Isvina juga tetap disiplin seperti itu. Yang keduanya Nak Isvina tidak akan apa ya, tidak rasa malas lagi untuk mengerjakan, apalagi biasanya mengerjakan tugas itu terhalang atau lebih asik main gadget dan tidur. Iya Bu. Pada dasarnya ini mengatur waktu ya, Iya Bu. Mengatur waktu antara mengerjakan tugas, belajar tadi, terus dan bersekolah seperti itu ya. Iya. Oke, baik Nak Isvina, terkait dua tujuan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, begitu Ibu akan bertanya kepada Nak Isvina sebelum kita melangkah lebih jauh seperti itu ya. Nah, kemungkinan tingkat kedisiplinannya yang dirasakan Nak Isvina sekarang dari skala 1 sampai 10 mungkin ya. Dari 10 itu dirasa kurang atau belum bisa disiplin. Kalau ke arah 1 itu Anak Isvina sudah merasa disiplin, itu pada skala berapa untuk saat ini? Untuk saat ini sih tepatnya pada bulan-bulan ini ya Bu ya. Padahal ini masih baru masuk itu, saya berada pada skala 7 sih Bu. 7 ya. 7. Nah, dasarnya Anak Isvina pada skala 7 untuk tingkat kedisiplinnya saat ini. Nah, nanti kita akan mencoba mencari itu tadi yang Ibu jelaskan tadi ya, kita akan berirama solusi bersama-sama memetakan atau merancang suatu solusi. Diharapkan nanti skala Nak Isvina bisa turun menjadi mungkin 6 atau 5 atau bahkan 3 mungkin ya, seperti itu. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian Ibu kalau juga mau bertanya kepada Nak Isvina, apa yang sudah dilakukan Nak Isvina sebelum bertemu dengan Ibu hari ini, yang lalu-lalu seperti itu, yang sudah dilakukan Nak Isvina itu apa saja untuk terkait tadi ya? Terkait ini tadi yang sudah saya lakukan ya, pertama niat sih Bu. Oh iya, karena segala sesuatu tanpa niat itu tidak bisa Bu ya kan. Saya niat, dengan datangnya saya ke sini itu saya percaya bahwasannya saya tuh bisa gitu loh Bu untuk ke arah yang lebih baik. Nah, di sini saya juga belum begitu gamblang mungkin ya, tentang apa yang harus saya lakukan untuk besok dan mungkin kemarin. Tapi sejauh ini saya sudah mencoba gitu loh Bu, tidak berkutat dengan gadget, laptop. Kemudian saya juga lebih produktif gitu loh Bu, nggak tidur mulu. Itu sih Bu. Oke. Pada dasarnya Nak Isvina sudah pernah melakukan agar tidak merasa terus malas-malas seperti itu ya. Sangat bagus sekali Nak Isvina. Ibu melihat dari gambaran penjelasan Nak Isvina tadi, ketika
ingin datang ke sini, Nak Ismina ingin berubah, ingin Iya, merubah Bu. apa ya ke depannya perilaku Nak Ismina seperti itu, sangat bagus sekali. Nah, kita akan merancang itu nah ya. Kita akan merancang. Tadi kan Nak Ismina ingin disiplin. Nah, disiplinnya seperti apa? Lalu mungkin apa? Mungkin dari tidak malasnya seperti apa? Jadi, itu tadi ya. Nah, baik Nak Ismina, kita akan mencoba untuk menyusun solusi-solusi yang kedepannya Nak Ismina lakukan seperti itu. Nah, kemungkinan dari Nak Ismina sendiri ingin melakukan apa untuk agar bisa disiplin dan tidak malas itu tadi. Pertama saya izin ini ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Nak Ismina, ada namanya. Pertama saya ingin memanage waktu saya gitu loh Bu. Mungkin gini, ketika hari efektif sekolah gitu kan ya Bu, kan pasti ada jam-jam untuk sekolah, ada jam-jam untuk istirahat, dan ada jam-jam untuk bersantai. Nah, saya bisa mengemas waktu tersebut itu dengan baik gitu loh Bu. Ketika saya sekolah, ya sudah sekolah. Ketika saya waktunya tidur, ya tidur. Ketika tidur dan istirahat. Ketika saya waktunya bersantai, ya it's okay, boleh bersantai. Namun ketika waktu ada waktu santai itu kok tapi masih ada tugas dan lain sebagainya tentang sekolahan, saya mungkin bisa mengekat waktu santai saya untuk mengerjakan tugas seperti itu Bu. Oke, sangat bagus sekali Nak Ismina ya, solusi yang pertama yang dibicarakan dengan Ibu seperti itu. Nah, pada dasarnya tadi penjelasan dari Nak Ismina ingin mengatur manajemen waktunya terkait semuanya, entah itu belajar, Iya, Bu. istirahat Iya. itu perlu ya. Iya, istirahat juga Bu. perlu banget kan, Terus Bu. juga main game sebenarnya juga perlu untuk merefresh juga. Bu. Nah, pada dasarnya apakah Nak Ismina sudah pernah membuat skala prioritas mungkin atau daftar-daftar seperti itu? Pernah sih Bu, tapi kayak ketika saya sadar gitu aja saya menjalankan skala prioritas. Tapi ketika saya tidak sadar dan mungkin pura-pura tidak sadar, saya akan mengabaikannya itu sih Bu. Oke, baik Nak Ismina, penjelasan Nak Ismina sangat menggambarkan Nak Ismina seperti itu. Nah, kita coba membayangkan ya Nak Ismina ya, mungkin dari cara untuk memanajemen waktunya, kemungkinan Nak Ismina melakukan tadi kan sudah pernah sebenarnya untuk mencoba menulis skala prioritas seperti itu. Nah, kita coba membayangkan jika besok ke depannya Nak Ismina melakukan hal yang sama tadi, menuliskan skala prioritasnya itu tadi. Apa yang akan terjadi kemungkinan Nak Ismina terkait kurang disiplin tadi, merasa malas seperti itu Nak Ismina. Ketika saya menjalankan skala prioritas lebih sering lagi, kemudian lebih niat lagi, berdasarkan intinya saya lebih niat lagi, mungkin saya tidak akan seperti ini gitu loh Bu. Saya bisa berhasil untuk sekolah entah itu sekolah online atau sekolah biasa itu secara secara tenang, secara berhasil. Kemudian ketika saya memiliki tugas-tugas itu, saya tidak mepet-mepet deadline gitu loh Bu. Kemudian ketika di dua ini yang wajib saya jalankan, itu tidak mengganggu hal-hal lain gitu loh Bu. Soalnya kan saya sekarang masih prioritasnya sekolah gitu kan Bu. Jadi saya harus seperti itu. Mungkin juga tidak terganggu di waktu-waktu lain gitu loh Bu. Oke, pada dasarnya skala prioritas sebenarnya membantu kegiatan Nak Ismina sehari-hari. Iya Bu. Mungkin bisa dilakukan ke depannya, apakah ada rencana Nak Ismina melakukan hal itu? Sama seperti itu. Saya rasa harus sih Bu ya. Nah, Kan saya bilang mau berubah. Ketika saya bilang mau berubah, ya saya harus lebih baik gitu gak sih Bu? Oke, sangat bagus sekali Nak Ismina. Saya sangat bangga sekali dengan Nak Ismina. Saya melihat Nak Ismina itu ingin sekali punya ingatan ya untuk disiplin itu tadi. Memang semua orang merasa ada pepatah mengatakan walaupun disiplin, tapi disiplin itu sebenarnya tidak mudah. Iya, Sadar itu tadi. Itu. Oke, sangat sekali Nak Ismina bisa itu tadi memunculkan
satu solusi di mana Nak Iswina, Ibu jelaskan ya, manajemen waktu, mengatur manajemen waktunya itu dengan menuliskan skala prioritas, menuliskan kembali seperti itu. Sangat bagus sekali Nak Iswina. Tadi Nak Iswina juga sudah mengutarakan dampak positifnya, akibatnya seperti apa. Saya rasa itu sangat benar sekali Nak Iswina, di mana skala prioritas itu juga apa ya, insya Allah membantu walaupun jadwal kita sedikit, tapi kalau kita menyusun skala prioritas kemungkinan diharapkan bisa terrealisasi dan tidak ada waktu ruang untuk dan waktunya itu bisa bermanfaat semuanya seperti itu. Oke, dari sini kemungkinan ada yang dilakukan lagi Nak Iswina terkait bisa disiplinnya tadi, atau mungkin mengurangi rasa malasnya tadi. Rasa malas, saya rasa saya membutuhkan siapa ya Bu? Kayak ya seseorang gitu, bukan seseorang ya seperti ibu gitu ya. Ibu kan yang bisa sudah berpengalaman, sudah melewati usia-usia seperti saya gitu. Nah, jadi saya membutuhkan ibu, kemudian teman saya, sahabat saya, mungkin teman-teman asrama atau apa yang itu kayak membantu saya untuk ya sekedar mengingatkan, kemudian nanti jika saya tidak bisa diingatkan ya apalah gitu yang maksudnya membuat saya itu oh iya saya itu harus ingat dengan tujuan saya harus apa, kewajiban saya sebagai murid itu seperti apa, seperti itu sih Bu. Oke, pada dasarnya tujuan yang ingin dilakukan Nak Iswina ke depannya itu ingin memperoleh modeling, ingin memperoleh sosok untuk menjadikan contoh seperti itu. Nah, kemungkinan contohnya tadi Ibu seperti itu ya. Oke. Kemungkinan dari Nak Iswina gambarkan modeling tadi, apakah Nak Iswina sudah mempunyai sosok yang selain ibu ya mestinya di lingkungan terdekat ibu, mungkin keluarga atau kakak atau bagaimana? Ada sih Bu, banyak mungkin ya sosok-sosok yang saya inginkan untuk saya menjadi beliau-beliau dan mereka-mereka, tetapi gimana ya, setiap orang kan beda, mungkin saya bisa di bawah mereka dan mungkin juga bisa saya tuh bisa di atas mereka gitu loh Bu. Iya nggak sih Bu? Nah, di sini saya mempunyai modeling juga, di teman kelas ada, kakak kelas ada, kemudian ada orang lain lagi yang apa ya, yang membuat saya tuh saya harus bisa gitu. Yang paling terutama sih seperti keluarga saya, maksudnya yang gigih sampai disiplinnya itu benar-benar disiplin gitu loh Bu. Kemudian beliau-beliau dan mereka-mereka itu sampai bisa menyentuh angka lebih dari sukses gitu loh Bu. Nah, saya memikirkan ketika mereka saja bisa, kenapa saya tidak gitu loh Bu. Oke, sangat bagus sekali Nak Iswina ya. Nak Iswina sudah mulai menjadi suatu modeling tadi, gambaran-gambaran yang bisa dicontoh Nak Iswina. Kemudian di lingkungan terdekat ada teman tadi ya, Ibu mendengarnya teman kelas ataupun kakak kelas, dan juga lingkungan keluarga seperti itu. Ya, pada dasarnya yang kedua itu tadi kan Nak Iswina ingin mempunyai sosok untuk dijadikan model disiplin tadi. Pada dasarnya Nak Iswina sudah mempunyai ya keluarga, teman kelas, tanpa sadar Nak Iswina sudah menyebutkan. Iya Bu. Apakah Nak Iswina merasakan hal itu, kalau oh ya saya sadar ternyata ada modelingnya sebenarnya? Sadar sih Bu, soalnya apa ya, saya juga pasti selalu apa ya bersama mereka gitu. Katakan dengan teman kelas atau orang-orang lain tuh saya juga makhluk sosial gitu loh Bu, yang ada pasti dengan mereka-mereka yang lebih dari saya. Nah seperti itu. Nah jadi saya kayak tergugah banget untuk wah bisa nih. Modeling itu tadi bisa menguatkan Nak Iswina untuk lebih disiplin. Iya Bu. Sangat bagus sekali Nak Iswina. Dan terdapat ada dua solusi yang sudah kita diskusikan. Kemungkinan Nak Iswina akan menambahkan lagi atau bagaimana caranya? Mungkin ini sih Bu, kayak semisal saya berhasil buat disiplin dalam minggu besok, katakan gitu ya Bu. Iya. Saya mungkin bisa apa ya, saya bilangnya itu kayak apa
dulu apa ya Bu, kayak reward gitu ya. mungkin semacam itu sih Bu, kayak hadiah gitu kan. Saya bilang kayak, oh saya berhasil nih, oh berarti saya boleh nih beli es krim seperti itu. Namun ketika saya tidak berhasil dalam minggu itu, oh saya nggak boleh nih beli es krim soalnya saya belum berhasil gitu Bu. Pada dasarnya ada sistem hadiah dan hukuman seperti itu Iya, ya, Bu. reward dan punishment bahasa Inggrisnya. Nah seperti itu ya. Bu. Oke, sangat bagus sekali. Lalu bagaimana caranya Kak Devina mungkin bisa melakukan hukumannya itu tadi? Hukumannya seperti apa yang ingin dilakukan Kak Devina? Nah mungkin saya nggak boleh keluar gitu ya Bu ya. Saya kan sukanya kayak keluar gitu Bu, keluar ya entah pergi kemana, maksudnya kayak ke alam ya, pastinya yang alam. Saya berarti walaupun saya sudah ada janjian atau apapun, ya saya nggak boleh, soalnya saya itu nggak disiplin sama tugas saya sendiri, sama kewajiban saya. Nah itu kok mau aneh-aneh. Nah ketika saya mau apa ya, saya mau apa-apa ya saya harus disiplin dulu sama diri saya seperti itu. Pada dasarnya sistem hukuman itu tadi bukan hukuman fisik ya, Bukan Bu ya, tapi hukuman untuk bisa apa ya, untuk disiplin Isuna itu tadi seperti apa. Iya Bu. Terus nanti juga rewardnya yang Isuna tadi menjelaskan seperti es krim atau hal-hal yang disukai Isuna. Iya Bu. Sangat bagus sekali Isuna, itu sangat bangga sekali ya ada 3. Dan ini saya merasakan Iswina sangat aktif sekali, sangat senang sekali. Gitu ya, Bu, Dimana Iswina sudah mulai apa ya, bisa mengutarakan 3 tujuan itu tadi, memperoleh tujuannya seperti apa dengan 3 cara itu tadi. Nah tadi ada 3 cara nih ya, dari sini Ibu akan menyebutkan 3 cara itu tadi ya, solusinya. Yang pertama, terkait dengan mengatur waktu. Mengatur waktunya itu secara keseluruhan, bukan hanya tugas saja, tapi ya waktu tidur, istirahat dan lain sebagainya dengan skala prioritas. Iya Bu. Itu ya. Terus yang kedua, Iswina perlu sosok ya, perlu sosok atau modeling di lingkungan terdekat. Iswina tadi sudah mengatakan, Iswina mengatakan ada teman kelas, keluarga atau kakak kelas seperti itu. Tanpa sadar Iswina sudah mengatakan seperti itu ya. Terus yang kedua, Iswina ingin yang ketiga itu ada sistem penguatan, di mana penguatannya ada sistem reward sama sistem hukuman atau punishment. Oke, dari 3 ada lagi yang ingin utarakan lagi ke depannya? Saya kira mungkin itu harus saya coba dulu sih Bu. Ketika nanti saya berhasil mungkin ya alhamdulillah. Namun ketika nanti kurang berhasil, kita bisa menemukan solusi-solusi lain gitu loh Bu. Oke, baiklah. Itu sebagai tindak lanjut kita pada pertemuan hari Nah, ini bisa mungkin jadi. seperti itu, Bu. Oke, dari 3 tadi ya yang sudah diutarakan Iswina tadi, ingin melakukan hal itu pada saat kapan dan yang mana dulu yang nomor 1, 2 atau 3? Saya kira itu harus secepatnya saya alami, maksudnya saya lakukan gitu loh Bu. Ya berhubung ini kan juga maksudnya berjalan gitu kan, sekolah-sekolahnya, waktu-waktunya lain-lainnya gitu. Saya kira besok saya juga harus memulainya gitu loh Bu. Mungkin dari nomor 1 dulu, di mana saya membuat sepulang ini saya harus membuat skala prioritas. Oke, pada dasarnya Iswina memilih nomor 1, di mana manajemen waktu, membuat skala prioritas. Terus dilakukannya besoknya mulai ketika bangun tidur jebret gitu atau bagaimana, bisa dijabarkan lebih gamblang lagi Ya saya membuat skala prioritas tuh kayak lebih ke jadwal schedule gitu, schedule hari-hari gitu. Oh jam segini saya harus bangun, dan ketika saya sudah bangun apa yang harus saya lakukan, seperti itu Bu. Berarti itu dilakukannya ketika melakukan kegiatan itu apa sebelumnya Iswina? Bikin jadwalnya sebelum melakukan seperti itu. Sebelumnya ya, berarti kemungkinan hari ini kan Iswina besok ya mau mulai, berarti hari ini akan menuliskan jadwal untuk besok. Iya Bu. Oke, sangat bagus sekali Iswina ya. Mungkin
mungkin skala prioritasnya itu Nak Iswina susun seperti apa? Mungkin ada gambaran atau bagaimana Nak Iswina? Kayak saya buat not gitu loh Bu, not di apa ya, di kan ada saya meja belajar gitu kan ya Bu, saya meja belajar kayak saya tempel-tempelin gitu. Oh hari ini saya tuh jadwalnya ini, terus dua hari ke depan oh jadwal saya ini. Nah kayak gitu Bu, jadi kayak terancang gitu Bu. Dengan not ya? Kan not yang kecil-kecil itu Kan ada yang kecil warna-warni, ada warna-warni, saya suka hijau sih Bu. terus ditempelkan di dinding. Gitu. Nah, baik Nak Iswina, sangat bagus sekali ya terkait perencanaan. Nak Iswina membuat skala prioritasnya untuk mengatur manajemen waktu sehari-hari dengan cara Nak Iswina menuliskan di note, ditempelkan di tembok seperti itu. Lalu ketika sudah, kemungkinan akan dilakukan besok. Besok itu kegiatannya. Jadi membuat skala prioritasnya setelah pertemuan. Iya Bu. Nah kemungkinan apa ya, solusi yang kedua dan tiga itu bagaimana Nak Iswina? Ya itu gimana ya Bu? Ketika skala prioritas itu sudah berhasil saya lakukan gitu ya, berhasil saya capai. Nah saya kayak teringat modeling ini tadi. Oh jadi seperti ini ketika saya disiplin. Kemudian berarti saya bisa dong sukses seperti beliau-beliau yang saya inginkan. Kemudian ketika saya berhasil mungkin dalam 1 minggu gitu ya Bu ya, saya bisa memberi hadiah kepada diri saya. Oh berhasil loh kamu di minggu ini, tingkatkan lagi supaya kamu bisa mencapai tujuan saya yang kedua, seperti itu sih Bu. Oke, pada dasarnya solusi yang kedua itu akan berbanding lurus kesamaan melakukannya dengan nomor 1 Iya Bu. skala prioritasnya. Namun untuk sistem reward dan punishment tadi, setelah pekan seminggu ketika Nak Iswina mencoba skala prioritasnya itu tadi. Iya Bu. Oke, sangat bagus sekali Nak Iswina bisa menjabarkan ya dari Iya, Nak Bu. Iswina itu tadi. Bagus sekali Nak Iswina. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin diutarakan lagi rencana-rencananya Nak Iswina? Saya kira saya sangat membutuhkan Ibu sih, di mana saya ketika saya berproses ini loh Bu. Nah Ibu kan juga udah apa ya, Iya. udah melewati Iya. gitu loh ya, melewati. Nah pastinya Ibu tahu gitu loh, oh ini loh guncangan-guncangan anak-anak saya seperti saya. Nah saya kayak pengen banget gitu loh diawasi oleh Ibu, kemudian mungkin juga ya ada diperingatkan sedikit-sedikit gitu agar saya tidak melenceng dari keinginan saya gitu loh. Pada dasarnya mungkin nanti setelah ini Nak Iswina kan berencana untuk skala prioritas, membahas skala prioritas. Kemudian nanti ketika merancang ada kesulitan, Ibu bisa membantunya. Nak Iswina WA Ibu aja. Oh iya, terima kasih banyak ya Bu punya ya. contoh skala prioritasnya apa tidak? Nanti mungkin saya memberikan contohnya ya, memberikan contoh file-file skala prioritasnya seperti apa. Ibu punya kok ya. Nanti Iya, saya Bu. kirimkan lagi. Iya. Kemungkinan juga tapi Nak Iswina tidak merasa risih ya jika Tidak Bu, saya kayak malah merasa terbantu gitu loh Oke, Bu. baik. Jadi ini saya klarifikasi seperti itu. Oke, baiklah. Kemudian besok Ibu akan coba bertanya kepada Nak Iswina sudah melakukan hal apa hari ini, Iya, Bu. seperti itu ya. Iya. Oke, baiklah. Sangat bagus sekali Nak Iswina, dan terima kasih Nak Iswina juga percaya dengan Ibu seperti itu ya. Ibu akan membantu Nak Iswina seperti Ibu seperti itu. Iya Bu. Baik Nak Iswina, tadi solusi-solusi yang kita rancang bersama sudah kita diskusikan. Kapan, bagaimana caranya, kita sudah diskusikan seperti itu. Nah, kemungkinan ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi Nak Iswina dengan Ibu hari ini. Saya kira mungkin sudah cukup sih ya Bu. Saya di sini tadi udah bilang sama Ibu, kemudian saya juga sama Ibu udah menemukan solusi-solusinya seperti itu Bu. Oke, pada dasarnya Nak Iswina kemungkinan nanti jika ada apa ya, hambatan atau apa, Ibu akan Nak Iswina juga bisa mem-WA Ibu lewat WA. Sekarang daring juga nggak apa-apa. Atau mungkin
ingin Bu, saya ingin zoom dengan Ibu, itu nggak apa-apa loh. Oh iya Bu, Jadi jangan mungkin, sungkan lagi. mungkin kita bisa atur ulang gitu ya Bu ya. Diatur ulang bagaimana jadwalnya. Jika merasa kesulitan, Ibu Isuna bisa WA Ibu. Iya Bu. Lebih lagi Ibu nanti besok pagi ya akan me-WA apa yang sudah dilakukan Nak Isuna. Iya Bu. Jadi Kak Isuna sudah menjelaskan ada kesepakatan. Sudah Bu, ya. Ya berhubungan tadi waktu yang kita sepakati 30 sampai 40 Ya, gak kerasa banget ya Gak Bu kerasa ya. Allah. Karena kalau ngobrol dengan apa ya, Apa yang kita enak, inginkan dan kita nyaman tuh kayak benar ih benar. kok bentar banget, Iya, padahal benar. udah 30 menitan gitu kan Bu. Oke. Nah saya rasa mungkin Nak Isvina ada yang dibicarakan lagi. Nah, Sudah cukup sih Bu. oke, kita lihat ya ke depannya seperti apa, besok seperti apa. Nah, kemungkinan tindak lanjutnya kita akan bertemu kapan Nak Isvina ditetapkan Iya, Bu. seperti ini lagi. Kapan itu Nak? Mungkin kita bisa jadwalkan ya, mungkin 10 hari atau 2 minggu ke depan kita lihat Oke. saja gitu ya Bu ya. Mhm. Ketika mungkin saya sudah cukup bisa untuk apa ya, berjanji pada diri saya dengan yang itu tadi, mungkin saya lebih melanjutkan lagi. Nanti ketika saya ada hambatan atau masalah, mungkin saya bisa menemui Ibu seperti Oke, itu sih, Bu. baiklah. Jadi fleksibel ya Ah, sama iya, Ibu. Bu. Dan kemungkinan nanti Ibu juga meminta Nak Isvina untuk mengabari Ibu ya. Mm-mm, Bu. Kapan? Jadi saya juga bisa mengatur waktu, Nak Isvina juga bisa mengatur Iya, Bu. waktu untuk bisa diskusi bersama seperti Iya, Bu. ini. Terima kasih Nak Isvina ya. Iya. Hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu Nak Isvina. Saya juga Bu. Dan dalam proses diskusinya tadi Nak Isvina juga menepati Nak Isvina juga merasa terbuka sekali Iya, Bu. bicara dengan Ibu seperti itu. Dan ketemu kelanjutannya itu fleksibel, dilihat besoknya. Iya, Bu. Kemungkinan 2 minggu Iya. yang akan datang lagi kita akan bertemu lagi. Iya, Bu. Ya, saya juga merasa dan ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Sama-sama. sudah mendengar dan membantu saya, dan mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu ya kan. Mungkin kiranya cukup sekian gitu ya Bu, saya Iya. izin pamit. Oh, iya. Sudah sore, udah mendung Iya. juga, Bu. Hati-hati ya. Ya, Nak, di terima jalan. kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak, ya. Iya Bu.